Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan solehah yang Bapak cintai karena Allah? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pendidikan akhlak dan hadis. Namun sebelumnya Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu adab-adab ketika bermajelis ataupun ketika menyimak pelajaran dari yang akan Bapak sampaikan. Ya, adab-adab dalam majelis silakan kalian baca dan kalian laksanakan. Ya, yang pertama niat ikhlas karena Allah Taala, kemudian berdoa dengan memohon ilmu yang bermanfaat. Mendengarkan materi dengan baik, diam, dan tidak ngobrol. Menulis materi yang disampaikan oleh Ustadz, amalkan ilmu yang didapatkan, kemudian dakwahkan kepada karib atau kerabat terdekat. Insya Allah kali ini kita akan membahas pelajaran hadis ke-6 tentang perhatian Islam terhadap masjid. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui penyampaian materi dari guru, siswa dapat mengetahui hadis tentang perhatian Islam terhadap masjid. Nah, silahkan dibuka buku paketnya pada halaman 28. Baik. Nah, di atas ini ada pertanyaan. Ya, apa pertanyaannya? Apa fungsi masjid dalam kehidupan seorang muslim? Dan apa kewajiban seorang muslim terhadap masjidnya? Silahkan kalian isi kolom tersebut ya dengan jawaban yang paling baik dan tepat. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Insya Allah akan Bapak baca. Dengar dan simak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan aw imra'atan sauda akana yaqumal masjida famata. Ada seorang laki-laki atau wanita berkulit hitam yang biasa merawat masjid dan ia meninggal. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentangnya. Faqalu, maka para sahabat pun menjawab, mata, ia sudah meninggal. Wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala kuntum adzantumuni bih. Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang hal ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulluni ala qabrihi. Kata Rasulullah, tunjukkan kuburannya padaku. Au qala ala qabriha fa ata qabrahu fa shalla alaihi. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi kuburan tersebut dan melakukan sholat jenazah di sana. Ya, baik. Di situ ada kosakata dan kosakata ini adalah adzantumuni bih. Ya, kalian memberitahuku tentangnya. Kemudian fasolla, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah. Nah, anak soleh dan soleha, untuk perawi hadis di sini Bapak sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana biografi daripada perawi hadis Abu Hurairah. Nah, silahkan tugas kalian adalah sebutkan nama dan nasab Abu Hurairah. Kemudian biografi singkatnya seperti apa? Silahkan kalian tulis pada buku paketnya dan kapan wafatnya Abu Hurairah. Semoga Allah mudahkan. Ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas adalah yang pertama, bahwa masjid adalah tempat untuk sholat, membaca, menghafal Al-Quran, dan belajar ilmu agama. Maka, kewajiban kita untuk memuliakan dan peduli terhadapnya. Nah, Masya Allah ya, kita melakukan sholat di masjid untuk laki-laki terutama nih. Wajib hukumnya bagi laki-laki sholat di mana? Di masjid. Kemudian, di masjid pun selain sholat, kita dapat membaca kitab, menghafal Al-Quran, dan belajar ilmu agama. Ya, maka kewajiban kita di sana untuk memuliakan dan peduli terhadapnya. Kemudian yang kedua, wajib menjaga kebersihan masjid. Nah, ini nih, kalian kalau ke masjid ingat tidak boleh buang kotoran dan sampah ke masjid atau sekitarnya.
dan tidak boleh mencoret-coret dinding masjid. Nggak boleh ya. Kadang Bapak kalau lagi sholat di suatu masjid, ada aja yang iseng coret-coret dindingnya. Baik itu di toiletnya ataupun di dinding masjid. Nggak boleh. Ya. Karena Islam tidak menyukai hal tersebut. Ya. Islam sangat menganjurkan kebersihan. Ya. Karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Kemudian, Islam adalah agama yang memperhatikan, nomor 3. Di antara sikap kepedulian terhadap masjid, yaitu dengan merapikan masjid, menata mushaf Al-Quran dan perlengkapannya, kemudian menutup pintu-pintu masjid, dan mematikan lampu-lampu. Nah ini, anak soleh dan solehah yang Bapak cintai karena Allah Ta'ala, jangan sampai kalian, kalau kalian pergi ke masjid, dan di situ tahu ada marbotnya, ataupun yang suka membersihkan masjid. Jika memang ada sampah, ataupun ada kotoran yang memang kotor, ya harus bersihkan, tidak apa-apa ya. Kemudian kalaupun ada mushaf berantakan, kalian susun biar rapi ya. Kemudian mematikan lampu bila tidak dipakai. Misalnya udah siang nih, lampu mati-matikan ya. Tidak boleh dinyalakan ketika sudah terang ataupun siang. Karena apa? Pemborosan. Dan sifat boros ini adalah sifatnya siapa? Syaitan. Nah, nomor 4. Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan dan kesucian secara lahir dan batin. Secara lahir, seperti apa bersihnya? Seperti bersihnya pakaian, badan, dan masjid. Adapun secara batin, seperti sucinya hati dan dari sifat dengki, benci, dan dendam. Ya. Kemudian yang nomor 5. Sepantasnya bagi kita untuk memuliakan orang-orang yang melakukan kebaikan, sebagaimana Rasulullah SAW memuliakan sahabat yang senantiasa membersihkan masjid. Masya Allah ya. Karena Rasulullah mengetahui ada orang yang suka membersihkan masjid. Tiba-tiba Rasulullah ketika ke masjid tersebut, kok tidak ada? Kemana? Bertanya. Maka Rasulullah dijawab, maka para sahabat menjawab, sudah meninggal. Dan Rasulullah pun memuliakannya dengan apa? Dengan cara mensolatkannya di atas kuburan. Ya, itu bentuk pemuliakannya Nabi SAW kepada marbot, mungkin kalau bahasa kita sekarang ya, yang suka bersih-bersih di masjid. Kemudian anak soleh dan solehah, lihat halaman selanjutnya. Nomor 6, disyariatkan bagi orang yang belum menyolatkan jenazah untuk melakukan sholat jenazah di kuburannya setelah dimakamkan. Misalkan kalian dari luar kota ya, belum sempat menyolatkannya tapi udah dikuburkan, boleh ya. Dan ini disyariatkan oleh agama, terutama untuk laki-laki ya. Silakan sholat menyolatkan di atas makam tersebut. Kemudian yang terakhir, sepantasnya berhati-hati dalam menggunakan fasilitas-fasilitas masjid dan tidak sembarangan dalam penggunaannya. Seperti apa? Seperti kipas angin, air, listrik, AC, dan lain-lain. Ya, nah tidak boleh berlebihan dalam menggunakan fasilitas masjid. Jangan sampai mentang-mentang di masjid ini ada AC, kalian pulang dari sekolah panas, masuk ke masjid cuman ngadem doang, nggak boleh ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Kemudian anak soleh dan solehah yang Bapak cintai karena Allah Ta'ala, di situ ada latihan ya. Nomor 1, isilah tabiat di bawah ini dengan berdiskusi dengan teman-teman. Ya, karena di sini kalian di rumah masing-masing, maka silakan kalian kerjakan ya. Kira-kira perbuatan apa yang menunjukkan sikap peduli terhadap masjid? Kan kalian tulis di situ nomor 1, 2, 3, dan 4. Begitupun sebaliknya, perbuatan yang menunjukkan sikap tidak peduli seperti apa? Silakan ditulis. Kemudian nomor 1, kunjungilah musola sekolahmu atau masjid di lingkunganmu. Kemudian berikan usulan-usulan program kepedulian masjid dan pelaksanaannya. Nah, kalian coba datang ke masjid. Misalkan di masjid tersebut terlihat kotor, tidak ada marbot, coba sarankan untuk misalkan membentuk jadwal piket dan sebagainya. Ya, boleh 3 ya diisi, ataupun sarannya apa saja yang baik menurut kalian. Nomor 2, isilah tabiat di bawah ini. Nah, nama masjid tempat kamu menunaikan sholat. Nah, ini untuk laki-laki terutama, ataupun akhwat, banat yang suka ikut kajian. Nama masjid tempat kamu menunaikan sholat nih untuk ikhwan nih. Ya, misalkan Masjid As-Sunnah misalkan ya. Hal-hal apa yang kamu sukai di masjid itu, di kolom keduanya tulis di sana. Dan hal-hal yang tidak kamu sukai di situ apa? Tulis di sana. Kalaupun tidak ada yang tidak disukai, silakan tidak usah diisi. Ya. Kemudian
yang uji kompetensi silakan diisi juga ya, nomor 1, kemudian nomor 2, ada urutan kata-kata di bawah ini hingga menjadi kalimat yang benar. Kemudian yang nomor 3, dari sisi mana hadis tersebut bisa menunjukkan bahwa Islam itu agama yang bersih dan mendorong kepada kebersihan. Kalian bisa baca artinya dan lihat yang manakah yang termasuk kepada anjuran untuk menjaga kebersihan dan mendorong kepada kebersihan. Yang terakhir, sebutkan 4 keistimewaan perawi hadis di atas. Nah, keistimewaan dari Abu Hurairah apa? Kalian sudah tahu insya Allah. Silakan tuliskan apa kelebihan dan keistimewaan daripada Abu Hurairah. Anak soleh dan soleha, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Ya, semoga Allah mudahkan kalian dalam membaca, belajar di rumah dan mengisi tugas-tugas yang Bapak sampaikan. Semoga Allah mudahkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.